7 cara mengatur keuangan rumah tangga dari nol, cocok untuk pasangan baru menikah. Sebelum lanjut, bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Apa kabar ibu semua? Aku mau mulai dari satu pengakuan jujur. Ngatur keuangan rumah tangga itu capek. Capek pikiran, capek perasaan, capek karena seringkali yang disalahkan itu uangnya. Padahal manusianya juga lagi belajar. Banyak pasangan baru menikah yang kaget. Kaget karena ternyata cinta saja tidak cukup buat bayar listrik. Kaget karena ternyata sayang saja tidak bisa nutup pengeluaran bulanan. Dan kaget karena uang yang dulu terasa banyak, sekarang rasanya selalu kurang. Dan lucunya begini, waktu masih single, uang segini terasa aman. Begitu menikah dengan nominal yang sama, tiba-tiba rasanya kok sempit banget. Kalau kamu lagi di fase itu tenang, kamu bukan gagal, kamu cuma lagi adaptasi. Dan video ini bukan buat menggurui, ini lebih ke curhat panjang, curhat orang-orang yang sudah duluan jatuh, bangun ngatur uang rumah tangga. Kita mulai pelan-pelan. Cara pertama, samakan dulu cara pandang soal uang. Ini pondasi paling penting tapi sering disepelekan. Karena banyak pasangan mikir yang penting cinta, urusan uang nanti aja. Padahal justru uang itu yang paling sering jadi pemicu emosi. Contoh real, suami ngerasa kerja capek, pulang pengen jajan sedikit, menurut dia wajar. Istri ngerasa uang belanja harus dijaga, takut akhir bulan ngos-ngosan, menurut dia jajan itu tidak penting. Dan akhirnya justru malah gini, suami ngerasa dikekang, istri ngerasa tidak dimengerti. Padahal dua-duanya benar dari sudut pandang masing-masing. Makanya penting banget ngobrol soal uang di awal. Bukan cuma ngomong jumlah, tapi ngomong makna uang itu apa? Apakah uang itu rasa aman? Apakah uang itu alat menikmati hidup? Apakah uang itu simbol kerja keras? Kalau ini tidak dibahas, nanti yang muncul bukan diskusi, tapi debat. Dan debat soal uang, itu capeknya double. Cara kedua, pisahkan uang kebutuhan dan uang keinginan. Ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Banyak rumah tangga keuangannya berantakan bukan karena penghasilan kecil, tapi karena semua uang dianggap bisa dipakai buat apa saja. Contoh yang paling nyata, awal bulan gajian, uang masih utuh, lalu kepikiran makan enak dulu, beli ini, beli itu, masih mikir santai. Nanti juga masih ada, tahu-tahu tengah bulan, tagihan datang, listrik, air, internet, baru deh mulai panik. Kalau dari awal kebutuhan sudah diamankan, mau jajan jadi lebih tenang. Karena tahu batasnya. Ini bukan soal menahan diri terus, tapi soal menempatkan uang sesuai fungsinya. Cara ketiga, jangan gengsi hidup sederhana. Ini nih yang sering jadi jebakan halus. Apalagi pasangan baru menikah. Ada dorongan pengen terlihat baik-baik saja, pengen terlihat mapan, pengen terlihat bahagia. Padahal di balik itu semua, dompet lagi ngos-ngosan. Contoh yang paling real gini, maksain beli perabot mahal, padahal yang murah fungsinya sama. Maksain nongkrong karena takut dibilang gak gaul. Padahal sebenarnya lagi butuh nabung. Hidup sederhana di awal itu bukan kegagalan. Itu strategi. Ibarat bangun rumah, fondasinya diperkuat dulu. Biar nanti lantainya mau ditambah berapapun aman. Percaya deh, gengsi itu cepat bikin senang, tapi efeknya lama bikin pusing. Cara nomor 4, biasakan mencatat pengeluaran sekecil apapun. Aku tahu, ini bagian yang paling sering di-skip. Alasannya macam-macam. Lupa, malas, atau ngerasa sudah tahu kemana uang pergi.
Padahal seringnya kita cuma merasa tahu, bukan benar-benar tahu. Contoh kejadian yang sering banget, ngerasa jarang jajan, tapi kok uang cepat habis. Begitu dicatat, ternyata jajan kecil-kecil, tiap hari ngopi, cemal-cemil, beli ini itu yang murah, kalau dikumpulin, jumlahnya bikin kaget. Mencatat bukan buat menyiksa diri, tapi buat jujur sama diri sendiri. Karena uang yang tidak dicatat biasanya pergi tanpa pamit. Cara kelima, pegang uang belanja dengan sistem jangan semua uang dipegang sekaligus. Ini penting banget karena manusia itu gampang tergoda, apalagi kalau uangnya ada di tangan. Contoh yang paling real, kalau uang belanja sebulan dipegang semua, setiap ada diskon, setiap ada promo, langsung kepikiran beli. Beda ceritanya kalau uangnya dibagi. Mingguan misalnya, kalau minggu ini habis, ya berarti harus nunggu minggu depan. Sistem ini bukan soal tidak percaya, tapi soal bikin batas aman. Karena batas itu justru bikin tenang. Cara keenam, sisihkan tabungan walau kecil. Ini kesalahan klasik, nunggu sisa. Masalahnya, sisa itu sering cuma mitos. Kalau nunggu sisa, biasanya uangnya sudah keburu habis duluan. Contoh yang paling logis, kalau dari awal sudah dipisah, walau sedikit, otak kita otomatis menyesuaikan hidup dengan sisa uang yang ada. Tabungan kecil itu bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan. Karena suatu hari nanti, ketika jumlahnya sudah besar, kebiasaan inilah yang menyelamatkan. Cara nomor 7, jangan bandingkan rumah tangga kamu dengan orang lain. Ini yang paling sering bikin hati capek. Lihat orang lain posting liburan. Lihat orang lain beli rumah. Lihat orang lain kelihatannya lancar. Padahal kita tidak tahu cerita di balik layar. Mungkin mereka sudah menabung lama, mungkin mereka punya penghasilan tambahan, atau mungkin mereka juga lagi cicil stres. Rumah tangga itu punya waktunya masing-masing. Kalau terlalu sering membandingkan, yang ada kita lupa bersyukur dan mulai merasa selalu kurang. Padahal mungkin hari ini kamu sudah lebih baik dari kemarin. Penutup dan kesimpulan. Ngatur keuangan rumah tangga dari nol itu bukan perkara pintar, tapi perkara mau belajar. Akan ada salah, akan ada debat, akan ada fase capek, tapi semua itu wajar. Yang penting, jangan menyerah. Jangan saling menyalahkan, karena tujuan ngatur uang itu bukan sekadar angka, tapi perasaan aman dan juga perasaan tenang dan masa depan yang pelan-pelan dibangun. Kalau kamu masih bertahan sampai titik ini, berarti kamu peduli dan orang yang peduli itu biasanya akan menemukan jalannya. Pelan-pelan saja, rumah tangga tidak perlu sempurna. Yang penting terus bertumbuh bersama. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.